Eh, anu, gue... Udah, lu diem. Lu gak usah ngomong apa-apa lagi. Gak seharusnya gue ngungkapin perasaan gue ke lu. Maaf banget, gue udah ngungkapin perasaan gue. Tapi setidaknya gue udah lega karena gue udah ngungkapin perasaan gue. Kalau gitu, gue pulang duluan ya. Nay, Mas, kamu ngapain? Kenapa kamu nampar El kayak gitu? Jahat banget kamu jadi orang tua. Gabriel, Papa udah sering bilang ya sama kamu jangan sering pulang sampai larut malam kayak gini. Udah Papa kasih tahu, tapi tetap aja kamu gak mau dengerin. Kamu itu sebenarnya kemana sih sampai jam segini? Papa yakin, pasti kamu main kan sama teman-teman kamu yang gak jelas itu. Jangan main terus sama mereka, pikirin dong masa depan kamu. Teman-teman kamu itu tolol semua, gak ada yang sepintar kamu. Kamu jangan ngikutin kebiasaan tolol kayak mereka. Gara-gara mereka, kamu jadi kayak gini. Stop Gabriel, stop bikin Papa marah. Udah, cukup. Jangan marahin dia lagi. Cukup Mas. Kamu itu kayak gitu, gak peduli sama perasaan anak sendiri. Kok jauh banget sih duduknya? Iya. Gue denger-dengar, tadi Nayla dipanggil ya. Kenapa tuh dia dipanggil? Tumben banget. Gue juga kurang tahu sih. Katanya dia dipanggil sama wali kelas kita. Ada keperluan gitu katanya. Oh alah, gitu toh. Aduh. Aduh, sakit banget anjir. Aduh, kayaknya gue kena karma deh.
Entah perbuatan apa yang gue buat dulu. Loh, kok bisa? Oh, iya. Gue paham kok. Ada yang jatuh tuh. Oh, jadi gini ceritanya. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Anjir. Lu nggak apa-apa kan? Anjir, kok bisa jatuh sih? Apanya yang sakit? Sini, gue lihat. Nggak apa-apa bapak lu. Ini punggung gue udah sakit anjir. Anjir, terus ini gimana? Duh, apa KUKS aja kali ya? KUKS yuk, gue anterin deh. Bangun, gue anterin deh KUKS. Kayaknya ini cedera serius deh. Naela, nilai kamu semakin hari semakin saja turun. Saya sudah berkali-kali nyuruh kamu agar lebih rajin lagi belajarnya. Tapi apa? Kamu gak pernah mau berusaha sekalipun. Saya capek lihat nilai kamu yang semakin hari semakin saja menurun. Lihat Gabriel, jadikan dia sebagai contoh. Dia kan teman dekat kamu. Teman-teman kamu itu rata-rata pinter-pinter semua. Sedangkan kamu? Iya bu, maaf sudah mengecewakan ibu. Saya bakal berusaha kok buat lebih rajin lagi belajarnya. Saya janji kok bu, saya bakal berusaha lebih giat lagi. Jangan janji-janji terus, Naila. Kamu harus tepatin janji kamu. Maaf banget, saya tegasin kamu kayak gini. Tapi ini demi pendidikan kamu yang selanjutnya. Kamu nggak boleh terus-terusan berada di fase males-malesan. Kamu ini sudah besar. Saya harap ini panggilan terakhir buat kamu. Dan saya berharap kamu contoh teman-teman kamu dan lebih berusaha lagi. Itu saja pesan dari saya. Jangan lupa tepatin janji kamu. Iya bu, saya janji. Kalau begitu, saya permisi dulu ya bu. Gak apa-apa, Nay. Lebih berusaha lagi ya belajarnya. Kita pasti bantu lu kok. Semangat ya, Nay. Jangan sedih. Kalau kita berusaha keras, pasti hasilnya akan memuaskan. Semangat, Naila. Makasih ya. Udah dukung gue. Gue beruntung punya temen baik kayak kalian. Kalian selalu nyemangatin gue. Makasih ya. El, lu napa diem aja, El? Kesambet lu. Perasaan dia mulu dari tadi. Nggak kayak biasanya. Lu kenapa dah? Hah? Gue nggak kenapa-napa kok. Gue cuma lagi bengong aja. Gue juga nggak tahu mau ngomong apa. Makanya gue diem. Yang bener lu. Lu nggak ada nyembunyiin apa-apa kan dari kita? Kalau ada masalah, ceritain aja sama kita. Daripada dipendem, mendingan ceritain aja ke kita. Kita kan teman bahagia. Kita ada di situasi bahagia ataupun sedih. Gue gak nyembunyiin apa-apa kok. Untuk kedepannya, gue bakal ceritain semuanya ke kalian.
Lah. Kenapa ini? Sus, tolongin teman saya, Sus. Nggak tahu juga saya ini. Tadi dia tuh jatuh, terus tiba-tiba udah jadi kayak gini. Dia tuh tadi jatuh gitu, terus katanya punggungnya itu sakit, Sus. Jadinya saya bawa ke UKS saja. Sus, tolong periksa teman saya ya. Welah dalah, kok bisa kayak gini? Ini kayaknya gejalanya udah parah ini. Ini mah harus dioperasi. Kok bisa kayak gini sih, Dek? Makanya hati-hati. Makanya punya temen tuh dijagain. Sus, yang bener aja. Masa saya harus dioperasi sih? Saya takut, Sus. Duh, cepetan itu, tiduran di sana. Saya bakal periksa kamu sekarang. Setelah saya periksa, kamu ini ada sedikit benturan kecil di punggung kamu. Makanya jadinya sakit. Benturan kecil ini bisa dibilang cedera ringan di bagian punggung. Tapi untung aja nggak terkena sampai ke bagian tulang di bagian punggung. Cedera ringan ini perlahan-lahan pasti bakalan sembuh kok, asalkan minum obatnya rutin. Dan kamu jangan banyak bergerak dulu ya. Iya, Sus. Dan untuk kamu temennya kan? Kamu tolong jagain dia ya. Biarin dia istirahat dulu di sini. Kalau belajar pun dia kayaknya nggak bisa. Biarkan dulu dia di sini. Saya tinggal dulu ya. Saya mau ambil obat dulu. Dan untuk kamu, sekali lagi jangan banyak bergerak. Diem aja di sini dulu. Kalian untuk sekarang ini jangan ikut pelajaran dulu ya. Ya udah, kalau begitu saya pergi dulu lah. Jir, kok bisa sampai cedera ringan kayak gini sih? Jangan banyak bergerak ya, Bin. Ingat kata susternya. Gue jadi kasihan sama lu. Tenang aja, gue bakal jagain lu di sini. Gue nggak apa-apa kok, Tar. Lu jangan khawatir. Gue kan cuma cedera ringan aja. Entar juga sembuh kata susternya. Makasih ya, udah mau jagain gue. Waktu belajar lu jadi keganggu gara-gara gue sakit begini. Maaf ya, Starla. Nggak apa-apa, aman aja. Yang penting lu sembuh di sini. Gue nggak tega lihat lu sakit begini. Pokoknya, cepet sembuh ya, Bintang. Untuk sekarang, gue nggak mau ketemu dulu sama Gabriel. Gue malu anjir, confess kemarin. Biarin aja, kita asing dulu untuk sementara ini. Yang lain mungkin bingung, kenapa gue nggak sama Gabriel. Tapi, gue nggak bakalan bilang kalau kemarin gue confess ke Gabriel. Naila mana ya? Kenapa dia kayak ngejauhin gue gitu sih? Apa gue ada salah ya sama dia? Tapi biasanya kalau lagi sendiri gini, pasti gue dicariin sama dia. Ray, kali ini gue nginep ya di rumah lu. Gue sumpek banget di rumah, dan gue gak pengen pulang ke rumah. Jadinya gue pengen nginep di rumah lu. Ya, sesekali lah gue nginep di rumah lu. Soalnya kan, gue aja gak pernah nginep di rumah lu.
Azik, akhirnya ketua kita mau menginap nih. Gas aja, yuk. Di rumah gue cuma ada orang tua gue aja kok. Kalau kalian nginep, di rumah gue pasti jadi rame jadinya. Lah, Jir, pada nginep, gue ikutan lah. Gue ikutan ya, Rey. Seru nih nginep rame-rame. Gas aja, yuk. Kita langsung aja pulang ke rumah gue. Oh iya, jangan lupa tuh ajak si Bintang. Entah pergi kemana ada tuh anak dua. Curiga gue mereka bolos berdua. Gabriel mau nginep. Tumben banget. Pasti gara-gara orang tuanya. Gue tahu banget sifat orang tuanya kayak gimana. Entahlah, biarin aja dia urusin hidupnya sendiri. Anjir, jam berapa ini? Kau udah sore? Jir, kau udah sore? Jam berapa ini? Gue kayak tidurnya lama banget deh. Anjir, ini mah udah waktunya pulang. Rey, gue lapar nih. Ada makanan apa di dapur lo? Banyak, Jir. Mama gue masak banyak tadi. Soalnya tahu kalau kalian mau nginep di sini. Kalian lapar kan? Ya udah, langsung ke dapur aja. Kita makan malam. Mencurigakan. Siapa sih orang itu? Kenapa dia diam di situ terus dari tadi? Ah, udahlah. Mungkin cuma perasaan gue aja. Woi El, lu napa diem aja di situ? Gak takut ada hantunya apa? Sinilah. Iya, gue kesana. Lu yang bener masaknya, bego. Iya, ini gue udah bener kok. Gini kan cara masaknya. Loh, kamu ngapain, Regan? Ngapain kamu masak di dapur? Tumben banget kamu masak. Masak apa kamu itu? Kok kelihatan gak meyakinkan sekali? Masak mie, Ma. Katanya teman-temanku pengen mie, makanya aku masakin mereka. Loh, padahal mama udah masakin kalian loh. Kok kalian malah pengen mie sih? Tante padahal udah masakin yang banyak loh buat kalian. Iya, Tante. Maaf ya. Soalnya kami bertiga pengen mie. Jadinya ya udah deh. Nggak apa-apa kok. Habisin aja itu stok mie yang ada di sini, biar kalian puas makannya. Wah, seriusan nih Om. Azik, makasih ya Om. Ku habisin semua nih mie-nya. Permisi. Ada orang? Loh, kok ada suara orang manggil sih malam-malam gini? Siapa sih itu? Biar aku aja deh, Om. Tante yang buka pintunya. Hati-hati ya, Gabriel. Kalau dia orang asing, jangan kasih dia masuk. Langsung tutup aja pintunya. Iya, Om.
Hah? Mati lu bangsat? Mati. Mati lu hari ini. Rasain ini. Rasain ini. Lu siapa anjing? Tiba-tiba mukul gue? Gue punya salah apa sama lo? Aduh. Lu nggak perlu tahu gue siapa. Tapi yang jelas, lu bakalan mati hari ini di sini. Gue pastiin lu mati hari ini. Dan besok lu nggak bakalan ada lagi di sini. Lu jahat. Akhirnya, dendam gue terbalaskan. Sampai jumpa nanti, Gabriel Maheswara. Papa, suara apa itu, Pak? Gabriel? Hah? Suara apa itu? Gabriel? Kenapa dia? Hah? Gabriel? Teman gue? Mungkin benar kata dia. Gue bakalan mati hari ini. Tapi yang jelas, Naila, gue sayang sama lo. Tunggu apa lagi? Ayo bawa ke rumah sakit. Gimana ini? Teman kita, Gabriel. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Teman kita, Rey. Teman kita, Gabriel. Gar. Tenang, Gar. Kita juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Soalnya kita aja nggak lihat. Bapak Ibu tenang dulu ya. Pasien sedang berada di IGD dan para dokter pun pasti melakukan tindakan yang terbaik untuk bisa menyelamatkan pasien. Orang tuanya Gabriel gimana, Rey? Mereka belum tahu Gabriel kayak gini. Telepon mereka. Telepon juga teman-teman kita yang cewek. Mereka pasti nggak tahu. Terutama Naila. Telepon mereka sekarang juga, Rey. Mereka harus tahu keadaannya Gabriel. Gue mau kita telepon teman-teman kita dulu. Soalnya Gabriel itu nggak izin kalau nginep di rumah gue sama orang tuanya. Biarin besok aja kita telepon orang tuanya dan sekalian lapor ke polisi. Halo guys, gue mau bilang kalian harus cepetan datang ke rumah sakit. Soalnya Gabriel ada di rumah sakit sekarang. Gue sama yang lain udah ada di rumah sakit. Kalian cepetan ya ke sini. Kita tunggu kehadiran kalian. Hah? Apa? Kok bisa?
Woi, ini kenapa anjir? Kok tiba-tiba Gabriel di rumah sakit sih? Nanti gue ceritain ke kalian. Kalian kesini aja dulu. Telepon dari siapa itu, Naila? Kok kayaknya gawat banget? Ada apa? Bilang sama mama. Ini mah, katanya Gabriel masuk rumah sakit. Aku barusan ditelepon sama temen aku, Regan. Dia katanya udah ada di rumah sakit. Aku nggak dikasih tahu kenapa Gabriel tiba-tiba di rumah sakit. Katanya aku disuruh ke sana aja dulu. Gabriel, Gabriel. ada apa dengan dia? Kenapa dia di rumah tiba-tiba sakit? di rumah sakit, Naila? Kenapa dia? Astaga, kenapa dengan anak itu? Aku juga nggak tahu mah, Pak. Dia kenapa? Kalau gitu, aku mau ke rumah sakit dulu ya, bentar aja. Aku mau lihat dulu gimana keadaannya Gabriel dan dia kenapa sebenarnya. Ya udah, kamu pergi ke sana sekarang. Maaf mama sama papa gak bisa ikut. Kalau ada apa-apa telepon kita berdua ya. Semoga aja Gabriel gak kenapa-napa. 새벽 넘어 어둑이 사라진 달빛 속에 잊혀지겠지 시린 눈물 속에서 차가워진 두 볼에 부서져 번져진 그대 시린 기억 끝에 떨어져 흘렀어 산산이 다 부서지도록 처참히 다 찢겨지 Pasien mengalami luka pukulan, tepatnya di bagian dadanya. Sekarang pasien keadaannya sudah lebih stabil, dan biarkan dia dirawat di sini selama beberapa minggu. Oh, oke dokter. Baik, saya paham. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada perlu, cari saya saja. Terima kasih. 부서져 전부 바래져 모두 멈춰진 시간 속에서 그대 El, lu kenapa bisa jadi kayak gini sih? Lu kenapa sebenarnya? Siapa? Siapa yang buat lu jadi kayak gini? Tega banget dia sama lu. Gue khawatir tahu nggak sama lu. Kenapa bisa gini sih? Gue dipukul sama seseorang pakai kayu. Gue cuma inget dia mukul gue aja. Dan gue nggak lihat mukanya soalnya dia pakai topi. Terus tiba-tiba dia kabur dan pas itu gue langsung pingsan. Pas Gabriel dipukulin itu kita dengar ada suara teriakan dan kita semuanya panik. Lalu tiba-tiba kita pun keluar dan melihat Gabriel tergeletak di lantai. Dan bener, Gabriel pas itu pingsan dan kita langsung bawa dia ke rumah sakit ini. Dipukulin? Kok bisa sih? Siapa sih pelakunya? Siapa yang tega ngelakuin kayak gini ke lu? Hah? Dipukulin? Anjir, yang bener aja. Astaga, kok sayang, bisa? Serius kejadiannya kayak begitu? Astaga, 시간도 돌이킬 수 없는 그댈 보내고 나서야 Gue udah nggak apa-apa kok guys, tenang aja. Buktinya gue masih di sini kan? Gue masih bisa ngomong sama kalian di sini. Gue selamat kok. Dipukulin kayak begini doang mah, kecil. Gue masih kuat. Iya El, untung lu selamat. BTW, lu pasti lapar kan? Gara-gara tadi nggak jadi makan mie-nya. Kita beliin makanannya di kantin. Lu tunggu di sini aja, bareng sama Naila. Syukurlah Gabriel, keadaan kamu sudah stabil. Kalau begitu, Tante sama Om pulang dulu ya. Besok kita bakal jenguk kamu lagi di sini. Cepat sembuh ya, Gabriel.
Iya om, tante, makasih ya udah bawa aku ke sini. Sumpil dah, gak expect banget anjir. Kira-kira siapa sih yang mukulin lo itu? Punya dendam apa sih dia? Pokoknya kita harus cari pelakunya sampai dapet. Dia pasti udah ngerencanain ini dari awal. Makanya dia pakai topi. Dan gue tebak muka dia pasti kayak Opet. Iya, semua yang lu bilang bener. Dia pasti ada maksud ngelakuin kayak gini. Bisa jadi dia orang suruhan gitu. BTW, Nay, soal yang kemarin itu... Hah? Soal yang kemarin apa? Gue tiba-tiba amnesia, Jir. Nggak ingat apa-apa soal kemarin. Gak usah bohong. Lu kalau bohong kelihatan banget bohongnya. Itu loh, masa lu gak inget sih yang lu confess kemarin? Oh, soal itu. Monyet, jangan bahas soal itu dulu anjing. Ini kita lagi mode serius. Iya maaf. Gue cuma keinget aja kok. Kak, mau pesan nasinya ya? Oke baik kakak. Mau pesen nasinya berapa porsi? Dan mau dibungkus atau makan di sini? Nasinya 8 porsi dan dibungkus saja ya, Kak. Oke baik kakak. Nasinya 8 porsi dan dibungkus ya. Saya akan siapkan. Mohon ditunggu ya. Loh, sayang, kamu kenapa? Kok bengong terus dari tadi? Sini cerita aja sama aku. Oh, aku tahu. Pasti kamu lagi mikirin masalah ini kan? Jangan terlalu dipikirin, sayang. Iya, aku cuma kasihan aja lihat teman aku kayak gitu. Aku nggak terima dia diginiin. Aku harus bantu Gabriel buat cari pelakunya sampai dapet. Iya, itu harus banget kita lakuin. Tenangin diri kamu. Kita doain yang terbaik buat Gabriel. Bahaya pasti datang kapan aja. Dan kita harus selalu hati-hati. Tidur, Lu mau sampai kapan bengong kayak begitu? Lu udah dari tadi kayak begitu. Besok lagi kita pikirin masalah ini. Ini bentar lagi mau pagi loh. Lu gak mau tidur kah?
Lu mau mata lu jadi kayak mata panda? Loh, gue pikir lu udah tidur. Iya, gue tidur sekarang.